dalam 4% kampus terbaik dari 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mahasiswa dan alumni IIK Bakta Kediri sudah diakui nasional, bahkan internasional. Peluang beasiswa, pertukaran pelajar, sampai kerjasama global terbuka lebar. Ada banyak loh lulusannya menjadi tenaga kesehatan di luar negeri, seperti di Jepang, Malaysia, Arab Saudi, dan lainnya. Data survei menunjukkan 99% lulusannya langsung kerja dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Keren kan? Prodinya juga lengkap banget. Ada 25 program studi kesehatan dari D3, S1, S2, hingga pendidikan profesi. Mau jadi dokter umum, dokter gigi, perawat, psikolog, tenaga medis rumah sakit, atau bahkan praktisi herbal, semuanya bisa kamu capai dari IIK Bakta Kediri. Jangan lewatkan ya potongan biaya formulir pendaftaran 50% dengan memasukkan kode referral BW Kemal Surya FM. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang ya, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Tersedia juga ragam beasiswa up to 100% hingga lulus. Ayo langsung saja daftar online di www.pmb.ac.id. Kami ulang, www.pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 65 Kediri, Jawa Timur. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0857 1717 1735. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. 94,2 Kemal Surya FM, inspiratif, akurat. Nah, seperti yang sudah saya spill sedikit, oh iya, belum tentu ini ya, belum tentu Anda tadi sempat menyimak Kemal Surya. Jadi saya ulang sedikit nih. Jadi ternyata Jawa Barat ini menjadi provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia. Gubernurnya siapa? Bang KDM. Bahkan kemarin ya saking populernya nama KDM, Kang Deddy Mulyadi itu, anak-anak pun kalau misalnya kita masuk cucu keponakan ya, itu juga ketika misalnya dia nakal, bukan nakal sih, apa ya, usil atau yang namanya anak-anak itu kan sering banget kalau misalnya kita goda atau kita cium, kita pegang, mesti langsung mukul gitu biasanya ya. Sampai orang tuanya tuh ngasih tahu, nanti tak undang nih Pak Deddy Mulyadi gitu. Akhirnya dia ketakutan dan udah nggak usil lagi gitu loh. Nah, ternyata sekarang ini Jawa Barat menjadi provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, bahkan sampai 51 juta, 16 ya, 51,16 juta penduduknya pada tahun 2026 dan makin mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Bahkan jumlahnya sendiri sudah setara populasi sebuah negara menengah di dunia. Terus Anda mungkin berpikir ya, banyak banget itu penduduknya. Berarti kalau hidup di Jawa Barat itu bakal umpel-umpelan gitu ya. Jangan berpikir ke arah itu. Lalu masih ada pegunungannya juga ya kan. Berarti Indonesia luas dong. Iya, makanya 3 besar masih didominasi oleh Pulau Jawa, yakni Jawa Barat tertinggi. Jawa Timur ada di posisi kedua. Wih, banyak ternyata ya. Dan Jawa Tengah yang menunjukkan pusat konsentrasi penduduk Indonesia masih sangat bertumpu di koridor ekonomi dan urbanisasi Jawa. Makanya ketika ada pilihan presiden gitu ya, biasanya Jawa memang sangat diharapkan bisa menyumbang ini pemilih seperti itu ya. Jadi yang paling gede penyumbangnya adalah Pulau Jawa. Di luar Jawa, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan penduduk terbesar, menegaskan peran Sumatera sebagai simbol pertumbuhan penting selain Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan yang terus terdorong oleh ekspansi kota-kota besar. Jadi yang pertama adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Jawa Barat itu di angka 51 juta lebih,
Jawa Timur 42 juta lebih, banyak ya perbedaannya, sampai sekitar 10 jutaan. Kemudian Jawa Tengah di posisi ketiga, Sumatera Utara keempat, yang kelima adalah Banten, disusul Jakarta. Kita membayangkan padahal Jakarta itu paling gede, paling banyak, karena saking banyaknya di sana itu nyaris tidak ada tanah yang murah. Bahkan itu berdempetan ya. Itu di Jakarta peringkat ke-6 dengan jumlah penduduk 10,67, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, dan Riau. Itu yang paling banyak. Lantas, kalau misalnya kita ke Ponorogo, berapa jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo? Karena yang kita tahu Jawa Timur ada di peringkat kedua, jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, provinsi yang penduduknya terbanyak kedua di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 mencapai sekitar 977 juta, ribu, 977.720 hingga 979,8 jiwa. Jumlah ini tersebar di 21 kecamatan dengan komposisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan ini sedikit lebih banyak. Berarti ini mirip dengan apa yang dikatakan orang-orang tua zaman dulu. Jangan takut lagi, nanti dibilangin, nakut-nakutin terus. Kalau jumlah penduduk wanita di Indonesia atau di Ponorogo sendiri ternyata jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang cowok gitu loh. Jadi total penduduk di tahun 2024 sekitar 979.008 jiwa. Kemudian yang perempuan 50,34%, perbandingannya 2% ya. Laki-laki itu 49,66%. Dan kecamatan terpadat, Anda tahu kecamatan terpadat itu di mana? Ya, di Kecamatan Ponorogo. Oh ya, karena ini di kawasan kota sih, jadi bisa jadi kayak Jawa Barat kan juga ada Bandung. Bandung kan juga cukup padat penduduknya. Kemudian Jakarta juga cukup banyak karena juga ada di kota besar seperti itu. Di Kabupaten Ponorogo ternyata penduduk yang terbanyak itu berada di kecamatan kota atau di Kecamatan Ponorogo. Lantas di yang lain gimana? Nanti ya, catatan itu akan coba kita luncurkan di Jelajah Siang 94,2 Gema Surya FM. Sembari Anda juga bisa membagikan informasi-informasi di tempat Anda. Selamat siang dulu untuk Mbak Santi Herlina yang ada di Selaungnya. Nitip informasi ya Mbak ya. Longsor di Alas Bulu, Broto Selaung tadi malam, hingga siang ini belum ada pembersihan. Ya, karena gini, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tadi ya, dari Camat Selaung, memang ada 9 titik longsor dan kesemuanya pasti butuh penanganan gitu Mbak Santi. Bahkan ada jalan yang dari foto-foto yang kita dapatkan, jalan itu ada yang terpaksa mendatangkan damkar untuk pembersihan jalan yang tertutup longsor tersebut biar nggak lunyu. Bisa membayangkan tau? Jalan besar, kemudian ada damkar membersihkan longsoran tersebut agar tidak memelesetkan atau berbahaya bagi para pengguna jalan. Itu Mbak Santi ya. Takutnya kalau malam hujan lagi material bisa melebar membahayakan pemotor. Soalnya di situ tidak ada petugas gitu ya. PJR. Oh, lampu penerangan jalan. Baik, coba nanti kita teruskan juga masalah ini ke pihak terkait ya. Semoga nanti bisa diprioritaskan seperti itu. Gelap banget ya kayaknya yang ada di Alas Bulu. Broto Sawang ini maksudnya itu toh. Yang ada jalan agak menikung di sebelah utaranya Desa Selaung. Broto itu ya. Yang di pegunungan-pegunungan itu atau di mana? Biar saya bisa ngerti gitu loh. Ya kemarin lewat sih. Lewat Selaung, cuman Brotonya itu tepatnya di mana? Nanti bisa menyambung apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya, sebentar. Oh,
Selamat datang untuk siapa ini? Dari Bapak Sugeng Haryo Utomo. Ini melaporkan langsung dari Mekah sambil menyimak Gema Surya. Alhamdulillah bisa ke sana ya Pak ya. Berada di hotel dan terlihat ini mengirimkan video-videonya di Tanah Suci Mekah. Di kota Mekah sudah masuk 25 Syawal. Masuk Mekah wajib tasrih atau surat izin masuk Mekah. Oke deh. Pak Sugeng Haryo Utomo dari Mekah, tempat tinggal di Senipo, Selaum. Terima kasih Pak Sugeng sudah bersama dengan kita. Baik-baik ya Pak ya. Menyimak terus Gema Surya pastinya dengan aplikasi yang bisa diunduh di Play Store ya. Nanti dimanapun Anda bepergian, nanti akan tetap bisa menyimak Gema Surya dengan mengunduh aplikasi dan menginstalnya di HP milik Anda tersebut. Terima kasih untuk laporannya. Kemudian selamat pagi juga selamat pagi Mbak Eni yang ada di Tambak Bayan, lagi sibuk banget. Sudah berapa gelas es teh yang dikonsumsi hari ini gara-gara sumuknya luar biasa. Tadi ini loh, saya tadi kan juga dibeliin es teh gitu, satu gelas gede itu di depannya. Di depan Gema Surya ada bako es gitu. Jadi sewaktu-waktu haus nanti bisa beli di sana. Mengingat cuacanya juga panas banget gitu loh. Berapa sekarang harga es tehnya? Dia nanya begitu Mbak Eni. Neng tonggoku loh malih patangnya harga 3.000 dicoret spidol. Soalnya plastik cup naik. Oh sudah begitu ya? Iya. Karena kemarin juga sama di Pulong itu penjual jamu. Jadi ingat buat jamu saya. Mau jamu nih mas gitu ya. Ada jamu beras kencur, parem, jamu kepioan atau pahitan itu sekarang harganya naik ya. Sebelumnya itu katanya 5.000, sekarang 6.000 rupiah. Kata Bu Prapti begitu, pedagang jamu di Pasar Pulung. Per botolnya sekarang dinaikkan ya, karena plastiknya juga naik, harganya gila-gilaan itu kenaikannya. Oh jadi gitu ya, harga 3.000 dicoret spidol jadi 4.000 sekarang. Wih, gimana dong? Ya udah nggak usah minum es ya. Tapi ngomong-ngomong, es apa sih bagi Anda itu yang paling segar? Kan banyak banget sekarang yang namanya es ya. Es teh campuran Oreo, terus es teh apa? Es teh yang ada jeruk-jeruknya itu sampai kekecutan saya. Terlalu kecut bagi saya ya. Jadi sebenarnya pengennya segar, malah justru terlalu kecut jadi gak segar lagi gitu loh. Jadi di mulut agak ayit. Tahu ayit gak sih? Gitu. Mbak Eni tetap semangat. Pak Riyadi yang ada di Kalimalang, selamat siang juga ya Pak. Kalau saya pilihnya es teh, tapi kalau bagi Pak Riyadi ternyata lebih nikmat menyeduh kopi di siang hari ini. Selamat beristirahat juga. Mungkin lagi pelayanan juga sampai sore ya Pak ya. Tetap semangat. Pokoknya semoga apa yang dilakukan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi warga yang ada di Kalimalang, Sukoharjo, Ponorogo. Aku telah tak lukis